Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria Utama dan selamat datang di channel Satria Utama. Di sini Bapak mengajar materi sejarah. Bapak di sini akan mengajak Anda untuk belajar secara virtual melalui video yang Bapak upload di channel YouTube Bapak. Untuk materi pertama adalah bab 1 tentang cara berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Mari kita ikuti materi Bapak melalui PowerPoint yang akan hadir di depan kalian. Baik anak-anak, selamat datang. Di sini adalah materi sejarah tentang konsep dasar sejarah, berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ini anak-anak, ada dua pokok materi yang di bab 1 ini. Yang pertama, konsep berpikir sejarah dan konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep berpikir sejarah di sini. Sebelum kita beranjak ke konsep berpikir sejarah, perlu Bapak sampaikan di sini mengapa kita perlu belajar sejarah. Karena sejarah mempelajari 3 hal. Ya, yang pertama, belajar dari masa lalu untuk menentukan saat ini dan juga merencanakan masa depan. Ada 3 hal, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Itulah mengapa kita perlu belajar sejarah. Lanjut, kita belajar mengenai konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah kita bisa baca di sini. Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode yang harus digunakan oleh sejarawan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Dengan menggunakan metode tersebut, sejarawan dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah secara objektif atau apa adanya. Objektivitas dalam sejarah merupakan sesuatu yang mutlak, seperti yang diungkapkan sejarawan Jerman di sini. Ya, ini. Selanjutnya, konsep berpikir sejarah ini sebenarnya ada 2. Seperti yang pertama, diakronik dan sinkronik. Apa sih itu diakronik dan sinkronik di sini? Ayo kita lanjutkan di slide kedua. Ini konsep berpikir diakronik. Diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Apa itu ya? Memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, ya. Ya, di sini kita lanjutkan. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis, yaitu urutan suatu peristiwa dalam menganalisis sesuatu. Kronologis apa itu? Yaitu catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Artinya, yang di atas ini panjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, yaitu kita lihat contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Memanjang dalam waktu artinya bahwa proklamasi kemerdekaan ini kita gapai berdasarkan perjuangan yang sangat panjang. Dalam ruang di sini, ruang yang mana? Yaitu Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini kita dapatkan berdasarkan kronologis, yaitu bahwa kita dijajah oleh bangsa asing sejak 350 tahun yang lalu. Diawali dari VOC, kemudian Belanda, kemudian kita dipegang oleh Inggris, kembali lagi ke Belanda. Tahun 42 kita dikuasai oleh Jepang. Setelah 42 dikuasai oleh Jepang, 45 kita merdeka. Saat kita merdeka, muncul lagi Belanda nggak menginginkan kemerdekaan kita, nggak mengakui. Kita berjuang
melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan di situ. Baik, itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Satu contoh. Contoh yang lain, contohnya ya, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contoh yang lain adalah pertempuran Surabaya 10 November 1945 ya. Dalam ruangnya di mana? Yaitu di Surabaya. Waktunya kapan? Waktunya pada tanggal 10 November 1945. Kalau kita berpikir diakronik, kronologisnya, mengapa muncul pertempuran Surabaya 10 November 1945? Kita di sini adalah melawan Inggris. Ya, di sini. Kenapa kita melawan Inggris? Karena Inggris di belakangnya dibonceng oleh NICA Belanda yang tidak inginkan Indonesia merdeka. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga mengenai apa? Perlawanan Pangeran Diponegoro ya, pada tahun 1820 sampai dengan 1825 ya. Lihat, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Memanjang dalam waktu, waktunya panjang. Pertempuran Diponegoro itu 1820 sampai dengan 1825 pertempurannya. Padahal sebelumnya ada letupan-letupan sebab-sebabnya. Dalam ruangnya bagaimana? Diponegoro perangnya di mana? Dikenal dengan nama Perang Jawa. Nah ini, jadi kita membahas Perang Diponegoro ini adalah bagaimana perlawanan Diponegoro sepanjang tahun 1820 sampai dengan 1825. Itu. Kalau pertempuran Surabaya, kita menceritakan mengenai bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi, sebab-sebabnya dari sebelumnya sampai meletupnya pertempuran Surabaya 10 November 1945. Begitupun juga dengan proklamasi kemerdekaan. Mengapa kita bisa menjadi merdeka? Ada rentetan peristiwa sebelumnya, itu yang diceritakan. Itulah bagaimana kita berpikir konsep diakronik. Ya, selanjutnya untuk materi berikutnya tentang konsep berpikir sinkronik. Ini berbeda dengan diakronik ya. Ayo kita lihat dan kita baca sama-sama di sini. Ya. Konsep berpikir sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Beda kan? Kalau ini menggambarkan yang meluas dalam ruang tetapi tidak memikirkan dimensi waktu. Ditandai dengan pembahasan tentang aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Kita lanjut. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Ini adalah satu kalimat. Sartono Kartodidjo, yaitu Bapak Sejarawan Indonesia, menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Di sini Bapak memberikan contoh, kalau berpikir sinkronik ini adalah meluas dalam ruang. Luasnya ruang ini adalah di satu tempat, tetapi tidak memikirkan dimensi waktu, ya, tidak memikirkan dimensi waktu. Tapi di sini yang kedua ditandai dengan adanya pembahasan aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita contohkan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, meluas dalam ruang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi dampaknya luas sampai ke seluruh dunia, ya. Kalau kita ngasih contoh dalam sebuah kalimat, ya, dampak proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 terhadap politik luar negeri Indonesia. Nah, itu salah satu contoh
mengenai konsep berpikir sinkronik, ya. Kemudian yang contoh kedua, dampak sosial terhadap pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dampak politik pertempuran Surabaya 10 November 1945. Apa itu Pak dampak politiknya? Yang pertama, kita pada pertempuran Surabaya kita disorot oleh dunia bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya melawan Inggris. Dan Inggris mengakui pertempuran terdahsyat selama melakukan perang dunia kedua itu hanya ada di Surabaya. Ini diakui oleh sejarawan Inggris. Kemudian dampak sosialnya apa? Ini luar biasa. Banyak pejuang kita dari Surabaya gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dampak politiknya bagaimana? Ingat, pertempuran Surabaya 10 November 1945 itu adalah pertempuran besar pertama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini contohnya. Yang kedua, contoh kedua. Contoh yang ketiga adalah yang seperti Bapak sampaikan tadi, perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ini itu judul dalam diakronik. Kalau untuk contoh judul membuat tulisan berpikir sinkronik, dampak politik dari pertempuran dampak politik perlawanan Pangeran Diponegoro 1820 sampai dengan 1825. Apa itu dampak politiknya? Di sini berpikir sinkronis membahas tentang dampak politik perlawanan Pangeran Diponegoro. Sama, kembali lagi ke Surabaya, dampak sosialnya dalam berpikir sinkronik membahas dampak sosial secara luas mengenai pertempuran Surabaya. Dampak politik pertempuran Surabaya, ya. Kemudian dampak ekonomi pertempuran Surabaya. Ya. Kalau kemudian proklamasi kemerdekaan, dampak politik proklamasi kemerdekaan Indonesia, dampak ekonomi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahasanya apa? Mengenai ekonomi. Kalau ekonomi, kalau politik membahas tentang politik. Politik itu hubungan luar negeri Indonesia dengan yang mengakui Indonesia seperti Mesir, India dan sebagainya di situ. Nah, begitu anak-anak. Silakan kalau ingin bertanya tulis di komentar di channel YouTube Bapak. Jangan lupa tulis nama, kelas serta nomor absen. Berikut pertanyaan, nanti kita diskusikan dalam komentar-komentar di YouTube Bapak. Jangan lupa untuk dukung channel Bapak dengan klik subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, bagikan, dan sedikit komentar di bawah yang sopan, yang baik. Kita jumpa lagi di materi berikutnya.